Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Pak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pagi hari ini dapat berkah, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin. Nah, ayo kita berdoa dulu, ketua kelasnya dipimpin. Mas Nandi, ayo. Doa mulai. Doa selesai. Nah, terus kita absensi terlebih dahulu. Untuk yang pertama Mas Nandita Ronald. Enten Pak. Terus Mas Bilal Aziz Nugroho. Hadir. Terus Fendri Andriano. Ada Pak. Terus Olimba. Sakit Pak. Loh, sakit. Iya Pak. Loh, kok bisa sakit? Meriang Pak katanya Pak. Oh ya udah, berarti kelas ini tidak komplit ya. Iya Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Terus ada yang tahu kita pagi hari ini akan belajar apa? Nggak tahu Pak. Nah, sebelum kita masuk materi, pagi hari ini kita akan belajar teknologi ramah lingkungan. Nah, saya di sini mau tanya dulu. Siapa yang di sini tadi berangkat sekolah jalan kaki? Ferry Pak. Oh, Ferry. Terus siapa di sini yang berangkat sekolah pakai kendaraan? Bilal Pak. Bilal. Iya Pak. Itu merupakan suatu teknologi tapi tidak ramah lingkungan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi kita akan bahas setelah ini. Nah, pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang bab teknologi ramah lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan itu sendiri yaitu, ada yang tahu teknologi ramah lingkungan itu apa? Nggak tahu Pak. Nah, kalau tidak tahu saya akan menjelaskan. Teknologi ramah lingkungan yaitu teknologi merupakan bentuk teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip memperhatikan lingkungan. Nah, namanya juga teknologi ramah lingkungan. Pastinya ramah. Nah, saya akan tuliskan penjelasan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan. Nah, saya di awal tadi kan sudah menjelaskan teknologi ramah lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan ada dua, yaitu teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, ini teknologi ramah lingkungan, yaitu teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip alam sekitar, atau teknologi yang berbahan energi yang dapat diperbarui seperti cahaya, terus udara, terus air, tanah, angin, dan lain-lain. Nah, teknologi dibagi menjadi dua, yaitu ramah lingkungan dan juga teknologi tidak ramah lingkungan. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu teknologi ramah lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan di sini dibagi beberapa aplikasi. Yang pertama yaitu teknologi ramah lingkungan diaplikasikan di bidang energi. Yang pertama, bidang energi. Nah, di sini ada yang tahu teknologi ramah lingkungan di bidang energi ada apa aja? Ayo, ada yang tahu nggak? Enggak Pak. Nah, kalau nggak tahu saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu biofuel. Nah, Apa itu Pak? sebentar. Biofuel. Nah, saya akan menjelaskan bidang energi di biofuel. Nah, di teknologi ramah lingkungan di bidang biofuel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu etanol dan yang kedua yaitu biodiesel. Nah, ada yang tahu etanol itu apa? Enggak Pak. Nah, saya akan jelaskan. Etanol yaitu jenis alkohol yang dibuat dengan fermentasi karbohidrat
Nah, contoh tumbuhan yang difermentasikan menjadi karbohidrat yaitu jagung, singkong. Nah, itu termasuk etanol. Contohnya yaitu singkong dan jagung. Yang kedua yaitu biodiesel. Biodiesel. Nah, biodiesel itu sendiri yaitu bahan bakar alami yang diperoleh dari lemak nabati. Itu hampir sama. Biodiesel diperoleh dari nabati. Nah, yang kedua yaitu biogas. Yang kedua yaitu biogas. Nah, tadi biogas. Biogas yaitu jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh proses fermentasi bahan organik oleh bakteri aerob atau biasanya berasal dari kotoran urin hewan. Nah, biogas tadi yaitu yang terpenting yaitu berasal dari kotoran urin atau hewan. Berasal dari kotoran dan urin hewan. Nah, sudah jelas kan apa itu biofuel, apa itu biogas. Nah, untuk yang ketiga yaitu sel surya. Nah, pasti sel surya ini tidak asing bagi telinga anak-anak. Anak-anak sudah pernah dengar kan? Nah, sel surya yaitu energi matahari yang diubah menjadi listrik. Ya, biasanya ada di hotel-hotel atau di gedung-gedung besar. Pasti kalian pernah melihat sel surya. Nah, sel surya itu bentuknya ukurannya tipis dan terbuat dari silikon. Biasanya dibuat untuk memanaskan air atau yang lainnya. Nah, untuk sel surya ini untuk sel surya, sel surya. Nah, sel surya itu sendiri yaitu sel surya yang berasal dari energi matahari yang diubah menjadi energi listrik. Nah, biasanya sel surya ini berada di gedung-gedung atau di hotel-hotel. Nah, sel surya itu berukuran tipis dan dibuat dari silikon. Saya teruskan. Sel surya berbahan dari energi matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, biasanya sel surya ini dibuat untuk memanaskan air atau yang lainnya. Sel surya ini termasuk teknologi ramah lingkungan karena berasal dari energi cahaya matahari, maka energi tersebut termasuk teknologi ramah lingkungan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, pasti kalian sudah pernah melihat ataupun mendengar saat pelajaran-pelajaran di kelas-kelas yang bawah. Nah, PLTA ini termasuk teknologi ramah lingkungan juga. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA ini yang biasanya digunakan berupa energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Nah, ini biasanya dibuat untuk daerah-daerah yang berada di pinggiran sungai. Untuk yang selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Nah, untuk yang tadi kan PLTA air, sekarang PLTA angin. Nah, PLTA angin ini biasanya diambil dari energi angin lalu diubah menjadi energi listrik. Nah, seperti contoh di Belanda. Nah, itu kan ada banyak turbin. Itu ada kipas angin. Di situ energi angin diubah menjadi energi listrik.
PLTA angin. Nah, untuk yang terakhir yaitu geotermal. Geotermal yaitu energi panas yang tersimpan di dalam tanah. Nah, ini mungkin jarang. Energi panas ini diambil dari energi yang menggunakan sistem pompa panas geotermal. Biasanya diambil dari energi panas lapisan bumi. Geotermal. Nah, ini termasuk teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang ada biofuel, biogas, sel surya, PLTA angin, dan geotermal. Nah, ini sudah dicatat ya anak-anak. Sudah Pak. Terus saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Nah, saya tadi kan pas sebelum masuk menanyakan siapa di sini yang berangkat sekolah menggunakan transportasi ataupun yang jalan kaki. Nah, kita akan bahas di sini. Itu yang kedua. Tetapi jika kita menggunakan transportasi seperti mobil, seperti sepeda motor, itu bukan termasuk teknologi ramah lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Bidang transportasi. Nah, yang pertama yaitu kendaraan hidrogen. Nah, kendaraan hidrogen ini berbahan bakar hidrogen, makanya dikasih nama kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen. Nah, untuk yang kedua, mobil surya. Nah, ini mungkin mobil surya ini harus sama dengan sel surya tadi. Mobil surya energi utamanya yaitu cahaya. Nah, cahaya diubah menjadi listrik. Nah, untuk di bidang transportasi ini diubah menjadi mobil surya. Nah, mobil surya ini juga berbahan bakar cahaya matahari. Jadi ini sangat ramah lingkungan. Mobil sel surya. Mobil surya, maaf. Nah, yang ketiga yaitu motor listrik. Nah, motor listrik ini biasanya menggunakan baterai untuk menghidupkan mobil tersebut atau sepeda motor. Motor listrik. Nah, ini teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Ada kendaraan hidrogen, lalu mobil surya, lalu motor listrik. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan. Saya hapus ya. Di bidang lingkungan. Nah, di bidang lingkungan ini ada yang pertama yaitu teknologi lubang resapan. Nah, teknologi lubang resapan merupakan teknik membuat wilayah resapan air hujan disalurkan ke dalam tempat penampung. Nah, teknologi lubang resapan yang pertama. Teknologi lubang resapan. Nah, teknologi lubang resapan ini biasanya bisa menangkal banjir, lalu dapat menampung air ketika musim kemarau. Tuh, yang kedua yaitu fitromediasi, yaitu tumbuhan untuk menghilangkan atau memindahkan, menstabilkan, menghancurkan pencemar baik. Nah, di sini yaitu yang dimaksud itu
tumbuhan yang bisa menghilangkan pencemaran atau bakteri-bakteri yang dapat merusak. Intinya menstabilkan, vitromedasi. Nah, untuk yang ketiga yaitu toilet pengompos. Nah, toilet pengompos di bidang lingkungan ini sangat bermanfaat. Ya, teknologi toilet pengompos ini merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob. Toilet pengompos. Lalu yang terakhir yaitu teknologi pemurnian air. Nah, jika di kawasan kita airnya itu keruh ataupun kotor, nah kita dapat menggunakan teknologi ini. Teknologi pemurnian air. Nah, teknologi pemurnian ini merupakan suatu proses penghilangan zat kimia yang terkontaminasi biologis dari air yang kotor. Lalu yang terakhir yaitu di bidang industri. Nah, ini tadi teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Yang ada teknologi lubang resapan, yang kedua vitromedasi, yang ketiga yaitu toilet pengompos, dan yang terakhir yaitu teknologi pemurnian air. Sudah jelas ya anak-anak? Coba. Nah, untuk yang terakhir teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Nah, teknologi di bidang industri ini ada biopulping. Nah, biopulping adalah teknologi yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Biopulping. Nah, di bidang industri kita dapat memanfaatkan teknologi ramah lingkungan berupa biopulping. Nah, dari ini semua perilaku yang kita harus alami untuk menghemat teknologi ramah lingkungan ini. Yang pertama yaitu seperti membudayakan penggunaan sepeda atau jalan kaki. Nah, semisal anak-anak ketika dari rumah sampai sekolah tidak usah memakai kendaraan jika itu dekat. Seperti kita dapat berjalan kaki ataupun naik sepeda. Untuk yang kedua yaitu mematikan kendaraan saat tidak digunakan. Itu termasuk teknologi perilaku kita menghemat energi. Nah, untuk yang ketiga yaitu menggunakan air secukupnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, tadi kan kita sudah membahas teknologi ramah lingkungan itu apa. Nah, yang pasti teknologi ramah lingkungan itu yang dimaksud yaitu teknologi ramah lingkungan yang merupakan bentuk teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, sedangkan teknologi tidak ramah lingkungan ini pastinya tidak memperhatikan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Nah, contoh dari teknologi tidak ramah lingkungan yaitu teknologi pengolahan minyak bumi. Saya tuliskan teknologi pengolahan minyak bumi. Nah, dari teknologi tidak ramah lingkungan ini kita bisa memberikan contoh yaitu teknologi pengolahan minyak bumi. Nah, teknologi minyak bumi ini eksploitasi sumber minyak bumi memberikan dampak bahaya bagi tanah, udara, air, dan tanah. Nah, ketika kita mengolah minyak bumi, pastinya kita akan merusak tanah, air, udara, dan juga
tanah, air, udara, dan juga apa Nana? Nggak tahu, Pak. Tanah, air, udara, ya itu dua saja, maaf. Nah, yang kedua yaitu teknologi pengolahan batu bara. Teknologi pengolahan batu bara. Nah, teknologi pengolahan batu bara. Nah, kalian sudah tahu kan batu bara. Nah, batu bara itu merupakan bahan bakar paling kotor di antara yang lain. Produksi ini mencemari air, udara, dan merusak tanah. Nah, ini hampir sama dengan pengolahan teknologi minyak bumi. Nah, akibat dari pengolahan batu bara yaitu polusi, emisi zat, radiolimbah, terus gangguan pernafasan. Nah, mungkin kita sekarang lebih banyak menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Karena apa? Apa ada yang tahu mengapa kita menggunakan sepeda motor, mobil? Itu kan termasuk teknologi tidak ramah lingkungan karena bersumber energi dari minyak bumi. Nah, saya beritahu kenapa kita menggunakan teknologi seperti itu, karena teknologi seperti ini merupakan teknologi alternatif yang hasil buangannya berpotensi merusak lingkungan, masih sulit dilakukan karena biaya pembuatan dan perawatan masih mahal. Nah, jadi kita menggunakan teknologi berbahan minyak bumi ataupun batu bara. Nah, di sini ada yang ada ditanyakan? Udah jelas, Pak. Nah, sudah jelas. Kalau sudah jelas, silakan kalian membuat grup lalu berdiskusi tentang teknologi ramah lingkungan dan juga teknologi tidak ramah lingkungan. Oke, Pak. Nah, kalau sudah nanti dikumpulkan ke pertemuan selanjutnya. Dari saya di sini, dari saya minta maaf jika ada tutur kata yang salah. Bapak minta maaf ya Nana. Iya, Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.